Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, acara yang selanjutnya yaitu pengajian musyawarah yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Arifin dari PDPM Bantul. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kepada nasunipun Peralim, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan cabang Muhammadiyah Pundong, Bapak Agus Purnomo, pimpinan cabang Aisyah Pundong, Bapak pimpinan PRM, teman-teman dari AMM, PCPM Pundong dan PCNA Pundong, dan juga teman-teman dari remaja masjid binaan Muhammadiyah PCM Pundong yang insyaallah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman semuanya, sebelumnya masih di momen Syawal, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Mohon izin untuk perkenalan diri dulu ya. Nama saya Arifin. Saya kemarin diminta didahului oleh AMM Pundong, oleh Mas Lutfi, untuk bisa saling berbagi, sharing ya. Ini kita bentuk dalam rangka sharing, dalam berbagi nasihat, karena saya juga butuh nasihat ya. Kita semua masih hidup selalu butuh nasihat agar kita tidak belandang ya istilahnya. Saya Arifin, saya tinggalnya di Seranggaan, kebetulan juga sekarang masih di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Seranggaan dan di pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Bantul sebagai sekretaris bidang dakwah ya, sekretaris bidang dakwah. Nah, ini seharusnya jadwalnya Ustaz Didit tapi dilemparkan ke saya, Bapak Ibu. Jadi mohon nanti untuk bisa kita saling mengingatkan, dan ketika nanti ada kekeliruan di dalam kita sharing bisa saling meluruskan. Nah, sebenarnya tidak perlu dijelaskan karena masyarakat Pundong itu sudah dong semuanya ya, Pundong alhamdulillah, dan semoga juga Allah karuniakan kemudahan bagi warga masyarakat Pundong ya, dalam menuntut ilmu. Di momen
momen Syawal, ya, di akhir-akhir momen Syawal ini masih kita bisa jadikan pengingat kita bahwa kata Syawal sebagaimana kita kenal dari kata syalla yang berarti meningkat, yang bermakna agar meningkatnya, ya, intensitas ibadah kita dari kualitasnya ataupun juga dari kuantitasnya setelah kita melalui proses madrasah di bulan Ramadan. Maka sikap para ulama zaman dahulu, ya, mereka para salaf itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan, ya, agar mereka diterima amal ibadahnya selama di bulan Ramadan. 6 bulan digunakan untuk berdoa agar diterima amalnya di bulan Ramadan. 6 bulan lagi berdoa agar dipertemukan kembali kepada bulan Ramadan. Nah, maka di bulan Ramadan sebagaimana perintah Allah di surah Al-Baqarah, ya, yang sebagaimana kita sudah tahu ayatnya seringkali dibacakan di ayat 183, dengan tujuan apa? Kita beribadah di bulan Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam menjaga ketakwaan maka kita perlu istiqomah dalam ketakwaan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terdapat 4 pondasi ketakwaan. Yang pertama, al-khauf fil jalil, yakni senantiasa timbul rasa takut kepada Allah. Jadi setiap langkah kita yang kita dasari dengan rasa takut kepada Allah, maka insya Allah kita senantiasa di dalam jalan kebenaran. Kita bekerja karena Allah, kita bermasyarakat karena Allah, hadir di sini pun juga kita karena Allah. Kita bisa hadir di sini juga karena Allah. Maka kita bersyukur, ya, kita diberikan kesempatan nikmat untuk bisa hadir di majelis ilmu, ya, yang begitu luar biasa. Kemudian ya walaupun panas, ya, panas enggak? Panas, ya, capek, ya, ngaji itu capek, panas. Tapi secapek-capeknya orang ngaji itu lebih capek orang yang nggak mau ngaji, lebih capek orang yang nggak ngaji, ya, mereka bingung, nggak ada arahnya. Orang yang nggak ngaji itu nggak punya arah, bingung. Maka secapek-capeknya orang ngaji itu disyukuri, karena masih di dalam kebaikan, ya, daripada capek tapi nggak ngaji. Tadi pondasi takwa pertama al-khauf bil jalil, senantiasa timbul rasa takut pada Allah. Yang kedua adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mewahyukan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk kita imani, untuk kita jadikan pedoman agar kita senantiasa hidup, ya, di jalan yang Allah ridhoi. Ya, maka di sini ada TPA. Alhamdulillah teman-teman remaja masjid, kita hidupkan TPA kita. Itu jadi jalan wasilah kita untuk apa? Untuk bekal kita, ya. Karena Al-Quran kelak akan apa? Menjadi teman kita di alam kubur, ya. Teman kita di alam kubur sebagai cahaya penerang kita, ya. Tuh. Kemudian kita ajarkan kepada adik-adik TPA untuk senantiasa istiqomah belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kemudian yang ketiga, pondasi ketakwaan adalah ar-ridho bil qalil, yakni senantiasa ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Senantiasa ridho dengan Allah yang Allah berikan walaupun sedikit. Kadang kita itu ridho dengan pemberian Allah kalau pemberian Allah itu banyak, nikmatnya banyak, baru kita bersyukur.
misalnya diberikan naik jabatan ataupun hasil panennya melimpah, baru bersyukur. Tapi ketika Allah berikan nikmat yang sedikit, kadang kita itu seringkali lupa. Maka fondasi yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, senantiasa ridha dengan apa yang Allah berikan, walaupun sedikit. Kemudian kondisi ketakwaan yang keempat adalah al-istidadu li yaumir rahil, senantiasa menyiapkan bekal kita sebelum datangnya kematian kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah touring belum? Touring bukan tur miring ya, touring berkendara mana? Misalnya ke luar kota, pernah ya touring ya? Paling jauh kemana Mas Lutfi? Pantai Sepanjang. Pernah perjalanan paling jauh kemana? Perjalanan paling jauh di Cangkrik. Sampai luar pulau pernah? Belum. Pernah ya? Nah, bekal yang disiapkan semakin jauh perjalanan itu semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Itu bekal di dunia, apalagi bekal di akhirat. Ya, ya tak batas waktu. Bekal di dunia saja kadang masih tidak cukup, ya. Apalagi berbekal untuk di akhirat. Maka mempersiapkan bekal itu harus betul-betul kita siapkan. Bekal terbaik adalah berbekal apa? Ketakwaan. Ya, bekal terbaik adalah berbekal ketakwaan. Nah, itu sedikit di perbincangan awal kita tentang di bulan Syawal ini. Semoga di bulan-bulan selanjutnya Allah berikan kita kemudahan dan keistiqomahan dalam menjalani kehidupan kita, agar kita senantiasa di dalam penjagaan Allah, dalam menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Yang berikutnya Bapak Ibu, tema pada pagi hari ini adalah merajut ukhuwah, menguatkan dakwah. Kenapa ukhuwah itu harus dirajut? Kenapa? Ada nggak perintahnya dari Allah untuk kita merajut ukhuwah persatuan? Ada nggak? Ada banyak perintah dari Allah. Tadi ada dibacakan oleh adik-adik dari TPA di surah Al-Hujurat. Kemudian dakwah yang seperti apa yang harus dikuatkan? Terus bagaimana caranya? Dengan melihat kondisi umat Islam sekarang, ya, di Indonesia khususnya, ataupun secara umum kondisi umat Islam seluruh dunia yang terpaku pada keadaan di Gaza, di Palestina, yang sedang mengalami penjajahan. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa barometer kondisi umat ini, barometernya adalah melihat dari negeri Syam. Itu yang ada di dalam hati. Barometer kondisi umat Islam itu ada pada negeri Syam. Bagaimana kondisi negara Syam sekarang? Negeri Syam sekarang ya, ada di Palestina, di Jordania. Ya, bagaimana kondisinya? Sedang terjadi konflik. Nah, itulah kondisi umat Islam sekarang. Maka bisa kita mulai dari diri kita, dari lingkungan terdekat kita, dan tanpa melupakan perjuangan para mujahidin, para ulama yang berjuang di garis depan pertahanan umat Islam, khususnya di mana? Di Gaza, di Suriah, ya, di bumi Syam. Nah, tadi saya menanyakan perintah untuk merajut ukhuwah
Ya, Allah banyak berfirman. Jadi Islam itu memerintahkan umat agar bersatu. Di antara dalil yang diperintahkannya adalah di surat Ali Imran ayat 103 sampai 105. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah kamu di tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Diperintahkan untuk tidak boleh bercerai-berai. Di ayat ini Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan, dan berpegang teguh serta berusaha sekuat tenaga agar kita semuanya saling bantu membantu untuk menyatu pada tali agama Allah, agar kita tidak tergelincir di dalam agama kita sendiri, dan janganlah kita itu bercerai-berai, saling bermusuhan, saling mendengki, karena semua itu akan menjadikan kita lemah dan mudah dihancurkan. Jadi surah Ali Imran. Di ayat selanjutnya 104, wa takum minkum ummati yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Agar kita senantiasa mencapai tujuan tersebut, maka perlu segolongan umat agar kita bergerak di dalam bidang dakwah kita. Ya, selalu memberikan peringatan, saling memberi nasihat. Ketika ada perpecahan-perpecahan yang muncul, bisa saling menguatkan. Ya, menyerukan kepada kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari hal-hal yang munkar, hal-hal yang maksiat. Di ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kamu wahai orang mukmin bercerai-berai, berselisih. Ya. Jadi Allah melarang umat Islam dari perpecahan. Ya, Allah sendiri melarang umat Islam dari perpecahan, karena adanya perpecahan itu bagaimana kukuhnya sebuah kelompok, ya, suatu umat. Kalau ada perpecahan, maka itu akan membawa kepada keruntuhan, membawa kepada kehancuran. Karena itu Allah memperingatkan agar umat Islam jangan terjerumus kepada jurang perpecahan. Di surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal, dan seterusnya. Jadi di antara dalil-dalil nas yang menunjukkan agar kita senantiasa bersatu di dalam ukhuwah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di surah Asyura dan di dalil lainnya, ya, di hadis-hadis Nabi yang banyak dijumpai. Nah, kalau kita lihat kondisi umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, atau mungkin di sini, ada banyak aliran-aliran, ya, ada bahkan satu aliran pun masih bisa berbeda pendapat. Jadi kondisi umat Islam itu, ya, kondisi kaum muslimin di Indonesia seakan-akan seperti diacak-acak, sesama ormas dibetulkan dengan isu-isu, ya, yang ramai apa? Isu-isu yang ramai, masalah-masalah DNA dan lain-lain itu, ya, yang kita tidak akan bahas. Kemudian apa lagi? Antara komunitas pengajian, ya, yang tidak sebarisan,
itu saling berbantah, ya, kurang menghargai pendapat. Padahal ulama zaman dahulu ketika mereka berpendapat itu menunjukkan sikapnya insaf, bisa menghargai, ya, perbedaan itu. Kemudian apalagi bermudah-mudahan menyesatkan manusia yang tidak sebarisan. Nah, perkara perbedaan ikhtilaf, para ulama salaf selalu dibahas dengan memaksakan pendapat, ya, bahwa pendapat kita yang paling kuat, yang paling rajih. Nah, itu rajih menurut siapa? Para ulama sendiri, para ulama salaf juga berbeda pendapat, punya dalil yang sama-sama kuat. Nah, itu seakan-akan tuh dibahas terus agar umat Islam itu nggak mau bersatu, pecah. Rekayasa global dengan apa? Dengan liberal, ya, memecahkan agama dengan politik, dengan ekonomi, dengan moralitas, budaya, kesehatan, dipecah, tidak diiringi dengan pemahaman agama yang baik, ya. Dan itu secara sistematis selalu diluncurkan serangan itu untuk menyerang kaum muslimin. Nah, maka melihat kondisi ini perlu kita berbenah sebenarnya. Nah, kalau kita melihat pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebab-sebab manusia umat itu pecah itu diantaranya ada 7. Yang pertama karena sikap durhaka, mengingkari yang hak dan membenarkan yang batil. Yang kedua ta'assub, ya, terhadap mazhab-mazhab dan pribadi-pribadinya. Yang ketiga hawa nafsunya, hawa nafsu dalam mencintai dan membencinya. Yang keempat, manusia kebanyakan diuji dengan perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat. Yang kelima, mengagungkan para syekh panutannya, ya, melalui prasangka dan hawa nafsu. Dan ini berbahaya, melalui prasangka dan hawa nafsunya. Yang keenam, berdiam diri dari mengingkari kemungkaran. Ada kemungkaran kita diam atau berlebihan dalam mengingkarannya, ya, berlebihan dalam mengingkari kemungkaran itu. Jadi harus tengah-tengah. Kemudian menetapkan awal wal baroknya dalam masalah-masalah yang diizinkan itu berbeda di dalam pendapatnya masing-masing. Itu diantara 7 perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam membahas sebab-sebab umat Islam itu pecah. Maka kalau kita lihat, nah, yang seperti tadi saya sampaikan, barometer kondisi umat Islam, ya, itu melihat di mana? Di bumi Syam. Itu kita lihat kondisi umat Islam seluruh dunia itu seperti apa toh? Ya, kita lihat saja di negeri Syam bagaimana kondisinya. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Al-Albani, jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan di antara kalian. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang diberi kemenangan. Orang-orang yang menghina mereka tidak akan membahayakan mereka sampai hari kiamat. Nah, hadis tersebut disyarah. Penduduk Syam adalah barometer kondisi dan keadaan kaum muslimin di seluruh dunia. Kehancuran penduduk Syam ini pertanda Muslim dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan lemah. Maka apabila penduduk Syam itu jauh dari agama, maka kaum muslimin di seluruh dunia juga akan dalam keadaan jauh dari agamanya. Nah, padahal kalau kita ketahui, ya, keimanan yang teruji itu ada di sana, ya, keimanan kaum muslimin yang teruji itu ada di sana, di bumi Syam, di buminya para nabi, ya, di Gaza, di Syria, sekitarnya, ya, di Jordania, sedikit Jordania. Maka perkara
Palestina ini sedikit, mohon maaf saya sedikit ini ya menyampaikan, karena ini juga kaitan dengan apa, ukhuwah tadi, persatuan umat tadi. Nah, berkata Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asghar rahimahullah, masalah Palestina itu bukan sekedar isu nasional, jadi bukan hanya masalah mereka, masalah penduduk Palestina, bukan, tetapi itu adalah amanah agama, ya, amanah umat, dan itu adalah tanggung jawab seluruh kaum muslimin hingga Al-Aqsa kembali dibebaskan dan kembali ke pangkuan tangan kaum muslimin. Nah, belum pernah dibebaskan Umar bin Khattab. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, maka kita ketahui ya, yang sekarang sedang dijajah itu ya, di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam, dan di sekelilingnya adalah tanah yang diberkahi, sebagaimana firman dari Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, yang diberkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina innahu wasami'un basir. Ya, jadi kita ketahui bahwa di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu masjid yang mana, Bapak Ibu? Teman-teman pernah lihat Masjidil Aqsa? Pernah. Seperti apa? Besar. Kubahnya emas. Apakah itu Masjidil Aqsa? Nah, Masjidil Aqsa itu adalah wilayah, ya. Itu namanya Masjid Qubatus Sakhar, Masjid Kubah emas. Nah, itu di dalam wilayah Masjidil Aqsa. Di dalam penelitian itu luasnya Masjidil Aqsa sekitar 14,4 hektar, ya, sekitar 14 hektar. Di dalamnya terdapat banyak masjid, ada masjid Qibli, ada masjid Qubatus Sakhar, ya, dan lain-lain. Ada banyak masjid di dalamnya. Nah, dan di situ sekarang sedang dijajah oleh Zionis. Maka itu PR juga buat kita. Kita tidak boleh melupakan, ya. Itu tanggung jawab kita. Tidak hanya tanggung jawab yang ada di sana, itu tanggung jawab umat Islam. Ya, walaupun kita di sini juga ada masalah, tetapi di sana juga tidak boleh kita lupakan. Ya. Terus apa yang bisa dilakukan untuk Masjidil Aqsa, untuk Baitul Maqdis? Nah, di dalam saya mengambil dari buku ini ya, ini bukunya bagus banget ini. Ini teman-teman bisa cari bukunya, bisa beli di Shopee, ada Shopee ya, Mbak Shopee ada, silakan. Atau kalau teman-teman ke Jogokarian itu ada toko Proyu, no? Nah, masuk ke situ ada buku ini, buku kecil Baitul Maqdis. Ini melalui riset yang panjang penulisannya. Nah, di buku ini dijelaskan ada 6 hal yang harus dilakukan di untuk Baitul Maqdis. Yang pertama, kita bisa mendoakan, ya. Ini yang paling mudah, tapi kadang kita lupa mendoakan, ya. Mendoakan para mujahidin, para ulama yang sedang berada di garis depan jihad untuk membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang sekarang sedang dijajah. Kiblat pertama umat Islam sebelum ke Masjidil Haram. Selipkan doa kita, ya, untuk mereka, untuk untuk para pejuang yang ada di sana, di dalam sholat fardu kita ataupun di
di malam-malam kita ketika kita sholat tahajud. Yang pertama bisa dilakukan mendoakan gratis, tapi sok lali. Si gratis sok lali. Yang kedua, menginfakkan harta. Ini juga bisa dilakukan. Gak harus banyak, gak apa-apa. Tetapi kita ada wujud pembelaan pada diri kita untuk Masjidil Aqsa, ya, untuk pertahanan umat. Ada pembelaan kita bahwa kita ini membela di dalam kebenaran, ya, menginfakkan harta untuk mendukung perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, berjihad dengan harta kita, ya, dengan keikhlasan dan mengharapkan balasan tertinggi atas harta itu, ya, hanya kepada Allah. Dan sebagaimana yang Allah janjikan, ya, untuk kita dapatkan ampunannya, kita dapatkan surga, kita dapatkan kemenangan. Kemudian yang ketiga, menyebarluaskan ilmu tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis. Nah, ini perlu hati-hati karena sekarang sedang terjadi, yaitu tadi perang pemikiran itu tadi, ya. Banyak penggembosnya, banyak penggembos para mujahidin di sana, ya. Ada konten orang yang suka bikin konten kreator di YouTube. Ada Mas siapa itu namanya, saya nggak menyebut, ya, yang memfitnah para mujahidin di Palestina, para pejuang di sana difitnah. Maka kita harus hati-hati dalam menyaring informasi yang masuk, dicek dulu, ya. Kita menyebarkan ilmu dan informasi tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa dan negeri Syam, itu sebagai bagian yang penting. Yang keempat, mempersiapkan diri kita, ya, untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bin Khattab dalam perjalanan membebaskan Baitul Maqdis. Kita perlu mendengarkan baik-baik arahan para ulama. Kemarin ada persatuan ulama dunia, ya, untuk menyerukan tentang jihadnya di Palestina, di Gaza. Maka kita perlu hati-hati untuk menyaring informasi yang datang dari sini, ya, hati-hati. Kemudian yang kelima, ini jangan melemahkan barisan umat, termasuk tadi, ya. Kita bangun dan kuatkan roh kita, jiwa kita, akal kita, jasad kita. Yang jasad, ya, kita latihan fisik, roh, jiwa, pemikiran kita untuk menjadi kaum beriman yang dicintai Allah. Karena Allah itu mencintai mukmin yang kuat. Allah mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Nah, di antara tindakannya adalah kita jauhi harus bebas informasi ini, tindakan ikut-ikutan, ya, yang sedang viral itu kita jauhi aja, itu nggak penting. Itu sebagai tolak ukurnya musuh-musuh kita itu untuk melemahkan umat Islam. Itu kita jauhi, nggak usah ikutan yang viral itu, nggak usah diikuti. Karena itu sebagai senjata mereka dalam menjatuhkan, menghancurkan umat Islam. Yang keenam, jangan memperkuat musuh. Nah, artinya apa? Kita melakukan kegiatan namanya apa? Boykot. Nah, kita boykot produk-produk yang terafiliasi, yang mendukung para penjajah itu menjajah Masjidil Aqsa, ya, menghancurkan, membunuh, membantai para muslimin yang ada di garis depan perjuangan umat Islam. Kita lakukan boykot. Kemarin difatwakan boykot itu wajib. Wajib itu difatwakan oleh ulama. Maka harus kita lakukan. Ya. Kalau memang belum bisa, ya, kita cari produk-produk lain, ya. Belum bisa, ya tidak apa-apa. Tetapi tetap kita perbanyak untuk memboikot di produk-produk lainnya. Itu di antara 6 yang bisa dilakukan untuk Baitul Maqdis. Nah, sekarang
pertanyaannya mengenai tema ini, dakwah seperti apa yang harus dilakukan kita, yang harus kita lakukan. Nah, ini butuh metode-metode yang tepat agar ukhuwah itu semakin kuat. Nah, bagaimana langkah yang efektif di dalam berdakwah? Ini kemarin saya dapatkan saat madrasah mubalik di mana Masjid Tarjih itu. Di antaranya kita butuh strategi pemetaan dakwah. Ya, kita harus butuh strategi dalam memetakan dakwah. Bisa menggunakan analisis data SWOT. Ini yang kulit yang saya bilang saya SWOT ya, SWOT ya. SWOT, strength, apa kekuatannya, weakness, ya, opportunities, dan apa threat-nya, ancaman apa ya. Nah, misalnya di Pundong, strength-nya, kekuatannya apa di Pundong, kekuatan dakwahnya apa kira-kira. Saya banyak para muslimin, banyak yang mau menginfakkan hartanya untuk dakwah, itu termasuk kekuatan. Banyak para alim, ya ustadznya banyak, itu kekuatan. Semangatnya pemudanya besar untuk berdakwah, itu kekuatan juga. Terus weaknessnya apa? Kelemahannya apa yang ada di Pundong? Oh Mas Lutfi, yang lemah di Pundong apa? Kelemahannya? Mungkin pemudanya kurang, ya, kurang semangat bisa jadi kelemahan. Siapa lagi? Keuangannya kurang misalnya, agak pelit. Nah, terus apa lagi? Opportunities, kesempatan yang bisa dimaksimalkan apa yang di Pundong, dan threat-nya apa? Ancaman yang ada di Pundong apa misalnya? Ancaman dakwahnya, misalnya ada peredaran miras atau kenakalan remaja, ya, perkelitihan, nah, itu ancaman bagi kita. Ya, ini juga ancaman, tapi juga bisa sebagai senjata. Nah, itu tadi kita melihat kekuatan apa, kelemahannya apa, kesempatannya apa, ancamannya apa yang ada di Pundong itu. Ini PR ya Mas ya, untuk AMM ya. PR untuk AMM mendata apa, menganalisis kelemahannya apa, kekuatannya apa, ancamannya apa, kesempatannya apa, yang bisa digunakan nanti untuk berdakwah di Pundong khususnya. Nah, ini PR untuk kita MM, untuk teman-teman remaja masjid, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah retorika dakwah. Di dalam dakwah juga butuh retorika. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi, menginspirasi, mengajak orang dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran keagamaan. Nah, retorikanya itu sebagai alatnya, ya, untuk menyampaikan komunikasi dengan ide-ide kita, ya, agar menarik, agar efektif, sehingga dakwah itu bisa diterima dengan mudah oleh jamaah, oleh audiens, oleh peserta. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Ya, di antaranya sebagai seorang dai remaja masjid nanti ya, yang bertugas nanti sebagai AMM itu kita membangun keterampilan berbahasa kita, ya, dengan seni bahasa, teknik-teknik merayu. Nah, itu yang sifatnya mengajak itu penting, ya, penggunaan bahasa, nah, dalam konteks komunikasi itu penting. Kemudian menyesuaikan juga kondisi dari jamaah, serta dengan kita tunjukkan akhlak yang baik agar bisa diterima. Kadang orang yang itu melihat dari tingkah laku kita, dari akhlak kita bagaimana, dari gesturnya, bahasanya, busananya, itu juga dilihat. Nah,
Nah, dan yang terakhir ya, bisa dengan dakwah yang kreatif ya, dakwah dengan budaya, dengan seni. Boleh nggak? Boleh nggak dakwah dengan seni? Boleh. Ini kalau direkam dengan viral bisa ramai. Saya ambil dari buku HBT. Jadi kalau nanti dipermasalahkan, yang menyangka adalah para pimpinan kita. Di buku HBT cetakan yang ketiga di Majelis Takji itu, dakwah kreatif dengan budaya, dengan seni itu tidak apa-apa asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kita sudah dakwah dengan seni, tetapi dakwahnya ngawur ya nggak boleh. Misalnya takbiran nganggur sonhorek, ya jangan, ya nggak boleh itu. Takbiran suka gorek musiknya DJ kalau nggak boleh. Nah, itu kita jadi PR kita, ya. Kira-kira kalau lafaz takbir keagungan Allah dicampur dengan musik DJ itu bagaimana coba? Nggak boleh, jangan ya. Tuh. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, dapat meningkatkan keimanan. Ya, dakwah kita walaupun kreatif dengan budaya, dengan seni itu dapat meningkatkan keimanan kita dan tidak mengandung unsur-unsur kemusyrikan, bid'ah, khurafat, tahayul dan lain-lain. TBC ya. Karena pemurnian, purifikasi ini adalah gerakan utama Muhammadiyah. Ya, jadi dakwah kreatif tapi tidak boleh juga dengan apa? Yang mengandung kemusyrikan, mengandung bid'ah, mengandung khurafat, tahayul dan lain-lain. Yang ketiga, menumbuhkan kebersihan jiwa dan maslahat serta tidak mengandung unsur kezaliman dan kerusakan. Ya, jangan sampai dakwahnya malah jadi merusak Islam. Dakwahnya malah jadi merusak Islam. Niatnya baik, tapi ternyata malah merusak. Perlu perhitungan. Yang keempat adalah menghasilkan kebajikan dan menambah ingat kepada Allah serta tidak mengandung unsur maksiat yang melalaikan. Kalau misalnya takbiran dengan sonhor tadi melalaikan apa, malah jadi ingat Allah? Malah melalaikan. Nah, dalam orang takbir malah joget. Nah, itu berbahaya, itu nggak boleh. Jangan sampai generasi muda saya mengubah itu. Ya, kita harus ubah itu. Nah, apalagi kalau remaja masjid pakai sonhor, uangnya dari infak jamaah, itu lebih bahaya lagi. Ya, ada uang infak jamaah digunakan untuk dakwah yang seperti itu. Nah, itu sudah, itu musibah di atas musibah. Jangan sampai. Ya, kita harus mengedukasi teman-teman kita tentunya dengan cara-cara yang bisa, dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, kan bisa tinggalkan metode-metode berdakwah tetapi yang kurang tepat seperti itu. Lalu yang kelima adalah membuat pencerahan, peradaban dan tidak menyebabkan perpecahan, kemunduran, pemborosan dan hal negatif-negatif lain yang bisa merusak dakwah itu sendiri. Nah, itu sedikit yang bisa kita sharing ya. Semoga dapat membawa manfaat ya untuk kita semuanya dan juga untuk saya sendiri sebagai nasihat hidup diri pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri ya. Untuk selanjutnya tadi PR berarti item ya, SWOT tadi bisa dipetakan, dianalisis dan ditindaklanjuti bagaimana kelanjutan dakwah itu. Saya cukupkan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata tingkah laku ataupun hal yang saya sampaikan ada kekeliruan, mohon untuk dimaafkan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan.